Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video hasil presentasi kami tentang materi, proses, bentuk, dan strategi perubahan sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Saya Sri Ayu Anggraini BN. Saya Suci Megan Saragi. Saya Shaluna. Saya Terima Kristina. dan saya Tesalonika Lumban Tobing. Selamat menyaksikan teman-teman. Proses perubahan sosial. Konsep perubahan sosial dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah proses penemuan baru. Yang pertama, invensi. Invensi merupakan penemuan yang benar-benar baru yang berupa ide dituangkan dalam kegiatan pemecahan masalah yang sesuai dengan bidangnya. Contoh, penemuan mesin uap dan penemuan teori. Yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan ide, barang, kejadian yang dirasakan atau diamati oleh seseorang ataupun sekelompok orang, baik merupakan hasil invensi ataupun discovery. Contohnya adalah inovasi pengelolaan sampah atau limbah. Yang ketiga, discovery. Discovery merupakan penemuan benda atau hal yang sudah ada tetapi baru diketahui ataupun baru dikembangkan oleh khalayak banyak. Contohnya, transformasi alat komunikasi. Selanjutnya, proses perubahan sosial. Meliputi yang pertama ada difusi, yang merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan, ide hasil kebudayaan dari individu ataupun kelompok. Contohnya adalah masuknya agama ke tanah air. Yang kedua, akulturasi, yang merupakan proses masuknya suatu budaya asing ke dalam suatu budaya dalam kelompok, sehingga budaya itu masuk tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Yang ketiga, ada asimilasi, yang merupakan pertemuan dua budaya yang berbeda, namun berinteraksi secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga dapat menjadi kebudayaan yang baru. Yang keempat ada akomodasi, yaitu keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial, baik antara individu ataupun kelompok, yang berkaitan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Evolusi terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Menurut Sukanto, evolusi merupakan perubahan yang terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Contohnya, kegiatan manusia dalam melakukan transaksi dari waktu ke waktu. Pada masa lalu, manusia menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi. Namun, saat ini, kegiatan transaksi terus berkembang, dari mulai penggunaan uang logam, uang kertas, hingga transfer melalui ATM dan e-banking. Perubahan ini membutuhkan waktu lama, puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Nah, berbeda dengan evolusi. Revolusi terjadi secara cepat. Namun, ukuran kecepatan revolusi bersifat relatif karena revolusi memakan waktu lama. Misalnya, revolusi industri di Inggris. Dalam revolusi industri, perubahan terjadi dari tahap produksi tanpa mesin menuju produksi menggunakan mesin.
Meskipun revolusi industri memerlukan waktu lama, dampak yang muncul sangat besar. Akibatnya, revolusi industri ini mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan. Berdasarkan ukuran perubahannya. Yang pertama, perubahan kecil. Perubahan ini tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan seluruh masyarakat, sehingga disebut sebagai perubahan kecil. Contohnya, perubahan model pakaian dan model rambut. Perubahan model pakaian dan model rambut tidak berpengaruh langsung terhadap kehidupan seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat akan menganggap perubahan tersebut tidak begitu penting bagi kehidupannya. Hal ini dapat terlihat ketika tidak semua masyarakat mengikuti tren model rambut dan pakaian tersebut. Yang kedua, perubahan besar. Menurut Setiadi dan Kolib, perubahan besar merupakan perubahan yang memberi pengaruh luas pada masyarakat. Suatu perubahan disebut perubahan besar karena perubahan tersebut mampu membawa pengaruh dalam lembaga kemasyarakatan. Misalnya, hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Saat ini, kepemilikan tanah di daerah perkotaan bukan sekedar sebagai harta kekayaan, melainkan menjadi sebuah properti. Kondisi tersebut terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah luas tanah dan tingkat kepadatan penduduk. Oleh karena itu, timbul lembaga-lembaga kemasyarakatan baru berkaitan dengan kerjasama antara pemilik tanah dan kontraktor dalam bisnis properti. Perubahan berdasarkan prosesnya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki merupakan perubahan yang telah direncanakan melalui program-program tertentu. Perubahan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Contohnya, pendidikan. Pendidikan merupakan rencana besar pemerintah dalam melakukan perubahan sosial. Karena melalui pendidikan diharapkan generasi muda bangsa dapat membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi tanpa perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh merupakan bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, jika kita amati, pemukiman kumuh merupakan dampak dari perubahan yang direncanakan, yaitu berkaitan dengan pembangunan di kota-kota besar. Perubahan berdasarkan sifat perubahannya. Yang pertama, perubahan struktural. Perubahan ini merupakan perubahan tatanan di dalam masyarakat maupun dalam suatu institusi. Contohnya, pemilihan ketua OSIS. Pada pemilihan ketua OSIS yang baru, tentu akan berpengaruh pada perubahan struktur keanggotaan, bahkan program kerja selama 1 tahun ke depan. Hal ini juga akan berpengaruh pada kondisi di lingkungan sekolah. Yang kedua, perubahan proses atau perubahan tidak mendasar.
Perubahan proses merupakan perubahan terbatas yang disebut sebagai penyempurna dari perubahan sebelumnya. Contohnya, perubahan kurikulum dalam pendidikan. Ketika kurikulum masih dianggap lemah dan kurang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum tersebut akan dikaji ulang, sehingga muncul kurikulum baru dalam pendidikan. Strategi fasilitatif, yaitu perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Agen perubahan sosial bertindak sebagai fasilitator sumber daya atau alam dan manusia, dan sarana konsultasi. Strategi fasilitatif memerlukan waktu yang panjang dalam melakukan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial tidak akan terjadi dalam kehidupan masyarakat apabila ada hambatan yang terjadi dalam aktivitas tersebut. Strategi reduktif. Strategi reduktif merupakan strategi yang menerima inovasi dan mengetahui segala hambatan yang terjadi dalam aktivitas masyarakat. Strategi reduktif misalnya bidang pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, melalui program yang telah dirancangkan, terstruktur dan terpola dengan baik. Strategi ini akan lancar apabila segala hambatan tersebut bisa diketahui dengan baik dan tidak secara emosional. Yang selanjutnya ialah strategi persuasif. Strategi persuasif merupakan strategi membujuk, artinya yaitu pada strategi ini mengupayakan masyarakat dengan cara membujuk dalam melakukan perubahan. Cara ini dilakukan menyusun dan membujuk masyarakat secara emosional atau dengan perasaan yang mendalam terkait dengan keterlibatan perasaan atau dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Strategi ini menjadi efektif apabila cara dan tujuan yang dilakukan jelas dan bisa membuat masyarakat menjadi terharu untuk melakukan perubahan. Selanjutnya ialah strategi kekuasaan. Strategi kekuasaan merupakan strategi yang dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan serta ancaman yang diberikan kepada masyarakat. Strategi ini bersifat negatif, bisa menghilangkan nama baik ketika melakukan perubahan. Strategi kekuasaan akan efektif apabila lapisan masyarakat mendukung dalam melakukan perubahan dan ada ganjaran atau hadiah sebagai motivasi masyarakat. Cara ini dapat menjadikan masyarakat semakin kuat dalam melakukan perubahan sosial yang optimal. Dan yang terakhir ialah strategi kekerasan versus non-kekerasan. Masyarakat tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya, masyarakat pasti mengalami perubahan dan banyak permasalahan yang dihadapi serta tidak terlepas dengan konflik. Penyelesaian konflik biasanya dalam masyarakat dilakukan dengan kekerasan. Sehingga ada juga peribahasa yang dianut dalam masyarakat, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Artinya, masyarakat cenderung berpikir bahwa penyelesaian dalam suatu masalah dilakukan dengan kekerasan secara fisik. Misalnya, dengan melakukan peperangan, pembunuhan, cara tidak pandang bulu pada lawan, dan sebagainya. Menurut Maudala Martono 2019-261, perubahan dalam masyarakat tidak saja dilakukan dengan kekerasan, akan tetapi bisa dilakukan dengan non-kekerasan. Misalnya, dilakukan dengan musyawarah, bujukan, kritikan, saluran media, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kajian sosiologi dikenal dengan pola kerjasama atau akomodasi sebagai salah satu bentuk interaksi sosial.
Baiklah, demikianlah hasil penampilan video presentasi kami. Besar harapan kami, video kami dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah berpartisipasi dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.